Nah, di sini saya udah punya dua contoh soal mengenai uji Liliport menggunakan SPSS. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu seorang mahasiswa sedang meneliti pengaruh waktu dan suhu pemanasan terhadap daya simpan pindang ikan tongkol yang dikemas dengan kemasan retor pouch. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 3 kali ulangan. Selidikilah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk pengujian ini, apakah ada pengaruh suhu terhadap daya simpan pindang tongkol? Apakah ada pengaruh waktu terhadap daya simpan ikan tongkol, dan juga apakah ada interaksi antara suhu dan waktu terhadap daya simpan ikan tongkol? Nah, untuk soalnya yaitu ada suhu yang dimana suhunya itu ada 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan juga ada 120 derajat Celcius. Nah, untuk ulangannya itu terdapat 3 untuk angka 1, 2, dan 3. Begitupun untuk suhu yang 110 dan 120. Nah, untuk waktunya itu ada 10 menit, 20 menit, 30 menit. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Excel. Nah, selanjutnya kita tulis di atas itu suhu, waktu, ulangan, dan hasil. Nah, untuk suhu 100, 110, dan 120. Nah, untuk waktu itu sama kayak yang di soal tadi, yaitu 1, 2, dan 3 dengan 3 kali ulangan. Dan juga masukkan hasil yang tadi ada di tabel soal. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita ketik suhu, terus kita ketik waktu, dan juga kita ketik ulangan dan hasil. Nah, selanjutnya untuk desimal kita ganti 0. Semuanya kita ganti 0. Nah, untuk value kita ganti, untuk value-nya 1, untuk labelnya itu suhu 100, langsung add, terus langsung ke 2, value-nya 2, suhunya 110, langsung add, dan value-nya 3, labelnya suhu 120, langsung add. Habis itu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk yang waktu kita ketik 1, 10 menit. Value-nya 2, untuk labelnya itu 20 menit. Untuk value ketiga itu labelnya 30 menit. Terus langsung add, terus klik OK. Terus untuk ulangan, yaitu ulangan value-nya 1, labelnya ulangan 1, add. Untuk value-nya 2, labelnya ulangan 2, terus add. Untuk value ketiga, labelnya ulangan 3, terus langsung add, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk measure kita ganti ordinal. Untuk suhu, waktu, ulangan kita ganti ke ordinal.
Untuk yang hasil kita ganti nominal. Nah, terus kita masuk lagi ke Excel. Terus kita copy semuanya. Habis itu kita masukin ke SPSS yang tadi. Kita Ctrl V. Terus kita klik Analyze, Descriptive. Nah, terus hasil kita pindahin ke Independent. Nah, untuk yang suhu kita pindahin ke faktor. Untuk waktu kita pindahin ke faktor. Untuk selanjutnya kita klik Normality, terus Continue, terus klik OK. Kita tunggu. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan SPSS tadi, yaitu ada suhu, ada hasil. Dari hasil uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors mengenai pengaruh waktu dan suhu pemanasan terhadap daya simpan pindang ikan tongkol yang dikemas dengan kemasan retort pouch, dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh suhu 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius terhadap daya simpan pindang ikan tongkol. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi ketiga suhu tersebut yang lebih besar daripada 0,05. Selain itu juga tidak terdapat pengaruh waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit terhadap daya simpan ikan tongkol. Hal ini dibuktikan pula dengan nilai signifikansi ketiga waktu tersebut yang lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu seorang mahasiswa sedang meneliti pengaruh daya lampu dan waktu untuk penangkapan terhadap hasil tangkapan ikan teri pada bagan di wilayah perairan Selat Sunda. Nah, selidikilah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk dari soal ini, apakah ada pengaruh daya lampu terhadap hasil tangkapan ikan? Yang kedua, apakah ada pengaruh waktu terhadap hasil tangkapan ikan? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara daya lampu dan waktu terhadap hasil penangkapan ikan? Nah, untuk daya lampunya itu yaitu ada 50 watt, 70 watt, dan 100 watt. Nah, untuk waktunya itu, untuk yang 50 watt dari jam 19.00 sampai jam 20.00. Dari jam 20.01 sampai 21.00. Dari 21.01 sampai jam 22.01. Begitupun selanjutnya untuk yang 70 watt dan juga 100 watt. Nah, untuk kelompoknya yaitu ada bagan 1, bagan 2, dan bagan 3. Nah, untuk soal yang kedua yaitu sama kayak tadi, kita masuk dulu ke Excel. Terus kita masukin tabel data yang tadi di soal, kita masukin ke Excel, yaitu untuk daya, waktu, dan juga kelompok dan hasilnya. Untuk daya yaitu 50, 70, 100. Untuk waktu 1, 2, 3. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan hasil dan juga hasilnya. Terus kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita ketik daya, terus waktu, kelompok,
dan hasil. Nah, untuk desimalnya kita ganti 0. Semuanya kita ganti 0. Untuk values-nya kita ketik daya. Untuk value-nya kita ketik 1, untuk labelnya kita ketik 50 watt. Terus add. Untuk value 2, untuk label 70 watt. Untuk value 3, untuk labelnya itu 100 watt. Terus kita klik OK. Nah, untuk yang waktu itu value-nya 1, labelnya waktu ke 1. Untuk value 2, labelnya waktu ke 2. Untuk value 3, labelnya waktu ke 3. Terus add, terus oke. Nah, untuk yang kelompok value-nya 1, untuk labelnya bagan 1. Untuk value 2, labelnya bagan 2. Untuk value 3, labelnya bagan 3. Add, terus klik OK. Selanjutnya measure-nya kita ganti yang daya sama ordinal. Untuk yang waktu sama ordinal, buat yang kelompok sama ordinal. Untuk yang hasil itu sama nominal. Habis itu kita ke Excel lagi, kita copy. Habis itu kita taruh di SPSS lagi. Terus untuk analis, kita klik analisis, terus deskripsi, terus ekspor. Terus untuk yang hasil kita masukin ke dependent. Terus untuk yang daya kita masukin ke faktor. Untuk yang waktu masukin ke faktor. Terus kita klik plots, terus ganti normality, kita centang, baru continue, habis itu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya dari soal tadi, yang soal yang kedua, yaitu ada daya dan juga hasilnya. Selanjutnya pada soal yang kedua, yaitu penelitian mengenai pengaruh daya lampu dan waktu penangkapan terhadap hasil tangkapan ikan teri pada bagan di wilayah perairan Selat Sunda. Dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh daya lampu 50 watt, 70 watt, dan 100 watt terhadap hasil tangkapan ikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi ketiga daya lampu tersebut yang lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya juga tidak terdapat pula pengaruh ketiga waktu tersebut terhadap hasil tangkapan ikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi ketiga waktu tersebut yang lebih besar daripada 0,05.